Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung menerjang wilayah Palolo, Kabupaten Sigi. Seorang perempuan ditangkap polisi karena terlibat peredaran sabu-sabu. Ratusan siswa di Sulawesi Tengah mengalami keracunan usai santap makanan bergizi gratis. Ini sudah dibuatkan tenda di depan rumah sakit karena di dalam sudah full semua. Lebih 100 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu, Sulawesi Tengah mengalami keracunan usai santap makanan bergizi gratis Rabu siang. Siswa tersebut kini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Suasana panik menyelimuti guru dan orang tua siswa di Rumah Sakit Rikora Salakan Banggai Kepulauan. Lebih 100 siswa asal Kecamatan Pinangkung keracunan diduga kuat karena menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Siswa mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare ringan. Siswa tersebut berasal dari sejumlah sekolah yang berbeda, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kejadian yang sama juga menimpa 6 siswa di Sekolah Dasar Negeri Palu. Mereka mengalami gejala keracunan usai menyantap makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sis Al Jufri untuk mendapatkan perawatan medis. Paling rata-rata itu nyeri perut setelah makan. Nah, kemudian muntah. Ada yang muntah, ada yang sakit kepala. Baik, jadi kalau secara umum untuk kasus-kasus pasien yang masuk dengan kecurigaan, ya kalau dari sekolah yang sama, kecurigaan setelah makan makanan tertentu dan ada muntah, penanganan kita umumnya kita akan memberikan infus dulu untuk penanganan jangan sampai terjadi dehidrasi, ya. Nah, kemudian setelah infus ada obat-obatan yang masuk untuk penanganan nyeri perut misalnya, ada obat mah yang diberikan seperti itu. Sambil kita pantau nih kondisinya. Karena dalam 24 jam itu harus masih dipantau terus gitu. Orang tua siswa pun cemas dengan musibah yang menimpa anak-anaknya. Mereka meminta agar makanan bergizi gratis lebih diperketat agar tidak menimbulkan korban lagi. Kalau menurut saya, buat MBG itu harus itu banyak ketelitian itu meneliti semua makanan-makanan yang disalurkan makanan ke anak-anak. Contohnya seperti ini, karena saya orang tua korban. Syukur anak saya tidak kenapa-kenapa. Jadi kalau anak saya nanti kenapa-kenapa, saya mau menanggung. Tidak mungkin kan pemerintah mau tanggung nyawanya anak saya. Jadi alangkah bagusnya makanan bantuan ini harus ada tim pemeriksanya setiap hari. Diperiksa setiap hari itu makanan. Diselidiki juga tempat di mana beli-beli makanan-makanan. Oh, karena bukan makanan sedikit, makanan banyak. Nanti dicampur bagaimana? Kita kan tidak tahu. Nanti apakah ada yang menyampur yang makanan lama atau bagaimana? Kita tidak bisa menjamin. Masalahnya kalau sudah begini, Nana, bagaimana sudah? Pasti juga orang tua was-was. Ratusan siswa tersebut hingga Rabu petang masih dirawat di rumah sakit. Sebagian lainnya sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya setelah dianggap pulih kembali. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan maupun Kota Palu kini menyelidiki penyebab keracunan yang menimpa ratusan siswa tersebut. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Kepulauan dan Palu. Ratusan penyintas bencana di wilayah Palu dan sekitarnya ternyata belum semuanya mendapatkan hunian tetap. Akibatnya, sebagian diantaranya masih tinggal di hunian sementara alias huntara.
Seperti yang dialami para penyintas di Huntara Terminal Mamboro, Kecamatan Palu Utara, lebih 100 orang masih bertahan pasca gempa hingga sekarang. Alasannya mereka belum mendapatkan bantuan hunian tetap dari pemerintah pusat. Sebagian penyintas lainnya berasal dari Donggala dan Parigi Motong. Para penyintas ini memilih tetap bertahan karena tidak punya modal untuk membangun rumah baru dan lahan untuk membangun rumah. Harapan untuk mendapatkan huntap tak kunjung datang. Untuk bertahan hidup, mereka melakoni usaha kecil dengan modal pas-pasan. Biasanya air, kalau rusak mesin kadang mengalir kadang tidak, dan juga WC-nya rusak semua. Harapannya apa Ibu untuk pemerintah? Harapan di sini semoga Huntara jangan dibongkar. Kami sudah ingin tinggal di sini, tidak akan kemana-mana lagi. Para penyintas ini merasakan berbagai kendala tinggal di Huntara. Selain tempat tinggal yang kurang layak, juga ketersediaan air bersih. Mereka sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk diminum maupun mencuci. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah agar bisa mendapatkan tempat hunian yang layak atau hunian tetap. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Jika Anda butuh tempat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan, Taman Lasoso menjadi pilihan yang tepat. Lokasi yang strategis dan berada di jantung kota membuat taman ini selalu ramai dikunjungi warga. Taman yang juga dikenal dengan sebutan Taman Patung Kuda Bumi Bahari, kini merupakan ruang terbuka hijau. Ini menyajikan tempat santai sembari menikmati suasana sore dan malam hari. Ciri khas taman yang terletak di Jalan Lasoso ini adalah 2 buah patung kuda yang seolah melompat keluar dari kolam. Patung ini sekaligus menjadi ikon dan dijadikan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Mereka bukan hanya warga Palu, tapi juga datang dari luar kota. Hampir setiap sore dan malam hari, lokasi ini dipadati pengunjung. Di taman ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti area bermain anak-anak, jogging, tempat duduk, serta kendaraan tradisional yang bisa disewa. Pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner tradisional dan modern di sekeliling lokasi. Untuk Taman Lasoso ini ya begitu bagus dan juga ada manfaatnya untuk masyarakat setempat, yaitu di mana para UMKM bisa mendapatkan penghasilan setelah terbukanya Taman Lasoso ini. Dan juga banyak pengunjung yang datang kemari untuk bersantai dan juga menikmati suasana sore hari. Mungkin itu tanggapan saya dan harapan saya. Semoga masyarakat setempat bisa menjaga fasilitas yang ada di Taman Lasoso ini dan tidak merusaknya. Keberadaan Taman Lasoso tidak hanya menjadi destinasi alternatif masyarakat, tapi juga membantu menghidupkan ekonomi lokal. Belasan pelaku UMKM mencari peruntungan di lokasi tersebut setiap sore hingga malam hari. Cindika Estianti dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.